Pernah bingung nggak sih, kenapa pencatatan keuangan perusahaan harus ribet itu? Jurnal lah, buku besar lah, pembantu segala. Padahal, semua itu ada tujuannya. Bukan sekadar catat-catat, tapi juga untuk memastikan setiap rupiah tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Di video akuntansi kami kali ini, kami akan membahas mengenai 4 poin. Yang pertama mengenai sistem pencatatan akuntansi yang otomatis dan manual. Yang kedua mengenai jurnal umum. Ketiga mengenai jurnal khusus. Dan yang terakhir ada mengenai buku besar pembantu. Langsung saja kita bahas ke sistem akuntansi manual. Sistem akuntansi manual adalah cara tradisional dalam pencatatan keuangan yang dilakukan dengan tangan menggunakan buku besar atau lembar kertas. Biasanya digunakan oleh usaha kecil karena biaya rendah dan mudah dipahami. Tapi sistem ini mempunyai kekurangan, misalnya rendah kesalahan manusia, sulit mencari data, dan memakan waktu lebih lama. Sementara itu, sistem akuntansi otomatis menggunakan komputer dan software akuntansi seperti Accurate, Mayoff, atau bahkan Excel. Sistem ini bisa mencatat transaksi dengan cepat, akurat, dan terintegrasi. Wow. Cocok untuk bisnis yang skalanya menengah hingga besar. Tapi tentu sistem ini juga butuh investasi yang dari awal seperti biaya software dan pelatihan penggunaan. Jadi, kalau kamu butuh sistem yang sederhana dan hemat, sistem manual ini masih bisa digunakan loh. Tapi, kalau ingin yang lebih cepat dan efisien, sistem otomatis inilah yang jadi pilihan terbaik kalian. Intinya, kedua sistem ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihlah yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan kalian. Nah, setelah tahu sistem pencatatannya, sekarang kita masuk ke jurnal umum. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Transaksi yang dicatat di jurnal umum biasanya bersifat tidak rutin atau jarang terjadi. Contohnya seperti transaksi penyesuaian, koreksi kesalahan pencatatan, atau transaksi lain yang tidak biasa. Lalu apa saja sih elemen-elemen yang terdapat pada jurnal umum? Elemen-elemen dalam jurnal umum meliputi yang pertama tanggal transaksi, yang kedua keterangan atau uraian transaksi, yang ketiga referensi, yang keempat kolom debit, dan yang terakhir kolom kredit. Dan berikut merupakan contoh jurnal umum. Selain jurnal umum yang digunakan untuk transaksi yang tidak rutin, terdapat juga jurnal khusus yang digunakan untuk transaksi yang sering dan berulang. Tujuannya agar proses pencatatan lebih mudah, rapi, dan tidak berantakan. Nah, jurnal khusus ini dibagi menjadi 4 jenis, yakni jurnal khusus penerimaan kas yang melakukan semua pencatatan terhadap penerimaan uang di kas seperti hasil penjualan tunai ataupun pelunasan piutang. Nah, yang kedua ada jurnal khusus pengeluaran kas yang mencatat semua transaksi pengeluaran pada kas seperti pembayaran khusus atau pembelian barang untuk perusahaan. Yang ketiga ada jurnal khusus penjualan yang mencatat transaksi penjualan secara kredit. Dan terakhir ada jurnal khusus pembelian yang mencatat pembelian dagangan secara kredit. Berikut adalah contoh tabel jurnal khusus. Adapun tujuan dari jurnal khusus yakni pertama, mempermudah pengelompokan transaksi, kedua, menghemat waktu pencatatan, dan ketiga, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara sistematis. Setiap akun di buku besar mencerminkan jenis transaksi tertentu seperti kas, piutang, pendapatan, dan beban. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan buku besar pembantu. Nah, ini penting banget untuk mempermudah pencatatan dan pengecekan data yang lebih rinci. Buku besar pembantu adalah rincian dari akun tertentu yang ada di buku besar utama sebelumnya. Biasanya digunakan untuk akun-akun yang punya banyak transaksi seperti piutang usaha maupun utang usaha. Jadi, singkatnya, buku besar itu mencatat semua transaksi secara umum. Sedangkan, buku besar pembantu memberikan rincian tambahan untuk akun tertentu. Berikut contohnya.